2 tahun lalu, kaki kananku hilang karena menyelamatkan orang. Hati-hati. Aduh. Lalu dipecat dari perusahaan. Dikhianati pasangan. Kamu benar-benar bodoh. Perusahaan mempekerjakanmu untuk jual mobil, bukan untuk jadi pahlawan. Tanda tangani surat pemutusan kerja ini. Keluar dari sini. Bahkan keluarga sendiri menganggapku tak berguna, mengusirku ke desa ini. Uangku juga hampir habis. Hanya tersisa liontin giok peninggalan kakek. Sepertinya mulai sekarang, hanya bisa bertani untuk hidup. Kenapa nasibku sial sekali? Liontin giok. Perusahaan menghinaku. Keluarga menghinaku. Sekarang bahkan sumur ini juga menghinaku. Aduh. Wah. Hah? Kakiku. Kakiku tumbuh lagi, hei. Jangan-jangan karena sumur ini? Wah, bagus sekali. Ada. Tapak Buddha. Tubuhku juga menguat. Aduh, wah, aduh. Mataku bisa lihat sejauh ini? Telingaku bisa dengar sejauh ini? Tolong, tolong. Ini. Hahaha. Tolong. Kamu sudah bercerai bertahun-tahun. I'll let you off for now. Hihihi. Jangan mendekat. Itu suara Bibi Yuji. Sejak aku pulang ke desa, Bibi Yuji selalu membantuku. Cepat selamatkan Bibi Yuji. Tolong. Wahahaha. Akhirnya diam juga. Biar ku sayangi kamu. Wahahaha. Dasar lumpuh. Berani ikut campur. Kamu cari mati. Kamu ini Aduh. berani makiku pas buat coba kaki baruku. Thanks. Waduh, terbang setinggi itu, mau menyapa matahari. Itu, Bibi. Kamu baik-baik saja? Bibi sadarlah. Ardi, kenapa kamu di sini? Kudengar. Kulihat botak Hartono mengganggumu. Langsung ku datang. Tapi tenang, botak Hartono sudah kubuat kabur. Untung kamu datang cepat. Kamu... Kakimu...
Haha, yang baru tumbuh. Tumbuh lagi. 気にするな。 Itu... Tadi malam ketemu orang suci tua. Dia sembuhkan aku? Orang suci tua? Ardi, itu setelah bercerai, baru tahu aku hamil. Tapi asiku sedikit. Bisa bantu aku? Ardi Wijaya, apalagi yang kau ragukan? Meski tak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan adikmu, kan? Adik? Kurang baik itu. Hei, yang kumaksud anakku, Bimo Saputra, menurut silsilah, bukankah kau harus memanggilnya adik? Oh. Kukira... Kau kira apa? Aku cuma ingin kau temani aku ke gunung untuk mengambil obat. Kebetulan bisa mengatasi masalah IC. begitu rupanya. Kalau begitu, kau ikut aku ke suatu tempat. Tempat apa? Ayo. Air sumur itu bisa memulihkan tubuhku dan membuatku lebih kuat. Kalau diminumkan ke Bibi Maya Saputra, apakah bisa menyelesaikan? Ardi Wijaya, untuk apa kau ajak Bibi ke sini? Aku kira... Bibi salah paham. Tunggu di sini. Aku ambilkan air sakti untukmu. Misterius sekali. Untuk apa air sakti itu? Sudahlah, meski si nakal ini berniat jahat, anggap saja sebagai balas budi karena dia menyelamatkanku. Rahasia sumur ini tak boleh diketahui siapapun. Ini Bibi, minumlah air ini. Pasti bisa mengatasi kesulitanmu sekarang. Ardi Wijaya, Bibi tahu niatmu baik. Tapi air Bibi sudah minum banyak. Di antara batu-batu ini, air ini berbeda. Baiklah, Bibi percaya padamu sekali ini. Lihat, kan aku bilang, air apapun tak akan berguna. Ini... Bagaimana rasanya? Ardi, aku benar-benar sembuh. Hah? Gimana? Rasanya pinggang tak pegal lagi, kan? Kaki juga tak sakit. Mata pun bisa lihat lebih jauh. Betul. Aku bahkan merasa kembali seperti usia 18 tahun. Ardi, air sakti ini dari mana asalnya? Ini. Bibi, Bimo Saputramu pasti sudah lapar, kan? Harusnya Bibi pulang dong. Oh iya. Dasar otakku ini. Kalau gitu aku duluan ya. Lain kali datang ke rumah Bibi. Makan masakan Bibi. Persik ini dari mana? Tadi kan belum ada. Jangan-jangan lagi-lagi efek air sumur itu? Haha. Siapa itu? Tolong aku! Tolong aku! Nona, kamu baik-baik saja? Baik. Aku pusing sekali. Kadar gula darahku turun.
Kamu punya gula? Gula? Aku tak punya gula. Oh. Aku punya ini. Hahaha. Hidup sang raja, hidup, hidup selamanya. Persik ini benar-benar ajaib. Kadar gula darahku langsung normal. Dan persik ini juga enak sekali. Ini pertama kalinya aku makan persik seenak ini. Setelah dia pergi, aku harus teliti lebih lanjut. Persik ini dan air sumur ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di kebun persikku? Kalau untuk sumur ini, harus lebih waspada nih. Aku sebenarnya bekerja di rantai pasok buah premium. Aku mau lihat-lihat sekitar sini. Ada kebun buah baru atau tidak. Tak disangka, tiba-tiba pingsan karena gula darah rendah. Oh, rupanya bukan untuk sumur. Uang tunai yang kubawa cuma segini. Ini untukmu, sebagai tanda terima kasih pertama. Tidak perlu, hanya bantuan kecil. Terimalah saja, atau aku bakal nempel terus padamu. Direktur Shen, di mana Anda? Kebun mitra kerjasama kita tiba-tiba membatalkan kontrak. Semua menunggu Anda menanganinya. Baik, aku segera ke sana. Maaf ya, aku harus pergi dulu. Nanti ku datang lagi untuk berterima kasih. Hah? Ternyata dia seorang bos. Cantik lagi. Sudahlah, pasti bukan dari dunia, yang sama denganku. Lebih baik aku pelajari lagi. Persik ini, dan air sumur ini. Sari Pratama? Dia sedang lompat ke sungai. Lebih baik mati daripada menikah dengan si botak Hartono. Si botak! Ayo cepet, ini dia. Keponakanku Sari Pratama. Hehehe. Wah. Lepaskan aku. Lumayan cantik ya. Bagus. Nanti begitu persikul aku langsung nikahi dia. Wah, bagus sekali itu. Cuma 440 juta rupiah. Dia jadi milikmu. Lepaskan aku. Sari, Kak Ardi, kamu ngapain sih? Kak Ardi. Bibiku mau nikahkan aku sama si botak Hartono. Aku nggak mau hidup lagi. Sari sudah yatim piatu sejak kecil. Bibinya yang membesarkannya, ya biar bisa dijodohkan buat cari duit. Kasihan sekali ya. Tapi jangan bunuh diri dong. Kak Ardi, bagaimana kalau ambil aku saja? Dulu kakak pernah selamatkan aku. Sebelum mati, aku mau berikan diriku buat kakak. Hah? Kak Ardi, kalau bukan karena aku dulu, kakimu juga nggak bakal diamputasi. Tenang, utangku padamu. Pasti akan kubayar. Babayar? Tunggu dulu. Bukan Sari, kamu ini ngapain sih? Ini, Sorry. Bibi Sari. Sorry. Sari jongkok. Sorry. 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 Hai Bibi. Dasar pincang, ketawa seneng banget. Apa Sari si penguras duit itu disembunyikan? Sari, aku nggak tahu. Kak Ardi kapan pasang kaki palsu? Jangan pura-pura. Aku dengar orang bilang, dia ke kebun buahmu. Mana mungkin Sari ke kebunku? Coba cari di tempat lain. Sari? Kakinya asli?
Wah, bagus. Ternyata di sini. Kau sama si pincang sialan ini. Ayo ikut aku. Kurang ajar kau. Bibi, aku suka Kak Ardi. Aku hamil anaknya. Apa? Kapan itu? Sari pakai aku. Jadi tameng. Dasar perempuan murahan. Di kota, dia dipecat bosnya. Kembali ke desa, gagal tanam pun tak bisa. Bibi, Kak Ardi penyelamatku. Aku berhutang padanya. Aku tak mau nikah sama si botak Hartono. Kurang ajar kau. Aduh. Dasar pincang. Kau. Kakimu tumbuh kapan? Ayo pergi. Aduh, sakit. Wajahmu yang kasih tahu. Dibanding kakiku ini, kaki rematikmu lebih mirip si lumpuh. Bagus. Kalian berkomplot nindas aku ya? Aduh, aku nggak mau hidup lagi. Aku pelihara anak tak tahu balas budi. Bisa tegak ajak orang luar pukul aku? Bibi, Jangan panggil aku Bibi. Mau nikah sama si lumpuh ini? Kasih aku dulu 20 juta. 20 juta? Mana Kak Ardi punya uang sebanyak itu? Hah, dia nggak punya uang? Ya sudah, nikah aja sama si botak Hartono. Cuma 20 juta, seminggu lagi aku kasih. Dengan sumur itu, cari 20 juta. Gampang. Oke, 20 juta. Seminggu lagi aku kasih. Seminggu terlalu lama. Keluarga si botak Hartono 3 hari lagi, udah kumpulin uangnya. Kamu harus kumpulin uangnya dalam 3 hari. Baik, 3 hari ya 3 hari. Kak Ardi, kamu? Pergi sana. Lepasin. Mau apa kamu? Aku yang besarin Sari. Tetap nggak boleh. Siapa tahu nanti pulang, kamu masih nakalin Sari. Mau bawa Sari ikut kamu? Kasih uang dulu. Aku... Ini 500.000. Sari ikut aku beberapa hari ini. Tapi ingat, dengan 500.000 ini, Sari cuma boleh temani kamu 3 hari. Bibi ngomong apa sih? Apa yang ku bilang? Karena Ardi sudah bayar, kau harus melayaninya dengan baik. Kau anggap aku apa? Hah? Wah, dengan uang ini, aku bisa beli lebih banyak daging, hehe. Kak Ardi, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi aku tidak akan membantumu gratis. Kak Ardi, jahat kamu. Kamu pikir apa sih? Aku suruh kamu menyirami pohonku. Hah? Menyiram? Ayo. Kamu siram yang sisi sini, aku siram yang sisi sana. Aduh. Kak Ardi, kamu capek ya? Wah. Lihat Sari. Baru sebentar, persiknya sudah merah semua. Lihat. Kak Ardi, cicipin ini. Persik ini lebih besar dari biasanya dan sudah merah merata. Aromanya tidak menempel di tangan, tidak menusuk hidung. Enak sekali. Coba. Persik ini. Sungguh enak. Pertama kali aku makan, persik seenak ini. Sari, kita petik persiknya, besok kita jual. Ya, Cepat.
Kak Ardi, menurutmu persik kita dijual Rp110.000 per buah, apakah akan laku? Aku malah takut tidak cukup. Persik Rp110.000. Jual persik. Jual persik, jual persik. Ayo lihat-lihat. Enak. Lihat, itu kan calon menantumu. Di mana? Di mana? Jual persik. Jangan sampai terlewatkan. Benar, itu Sari. Kenapa dia sama Ardi si pecundang itu? Bersama-sama? Kita awasi saja. Jangan sampai si Ardi ini mendahului kita. Dia juga jualan persik. Pasti mau kumpulkan Rp440 juta untuk rebut Sari dariku. Ayo kita dekati. Jangan biarkan dia untung. Jual persik. Lihat sini, lihat. Jangan sampai terlewatkan. Persiknya kelihatan bagus. Tapi Rp110.000 per buah? Terlalu mahal. Bos persik kami ini, alami, tanpa obat. Harganya sepadan. Meski alami, tetap mahal. Anak muda sekarang cuma cari jalan pintas. Cari uangnya pelan-pelan. Mana ada yang langsung jual semahal ini. Bu, aku mau persik. Beli di supermarket saja. Penjual ini serakah. Bu, persik ini enak kelihatannya. Mau coba? Om potongkan ya. Iya, Minggir. Coba apa? Persik ini besar dan bulat. Kelihatannya nggak normal. Pasti pakai zat pembesar buah. Apa maksudmu zat pembesar? Pantas persiknya kelihatan aneh. Dari mana persik sebesar ini? Dan warnanya begitu merah? persik kami nggak pakai zat pembesar. Baru dipetik dari kebun hari ini. Sari. Kamu mau nikah sama aku? Kok malah bela orang lain? Iya betul. Apa? Pemuda ini kelihatannya jujur. Ternyata diam-diam merayu. Tunangan orang ya? Iya. Jangan dengerin omong kosongnya. Aku sama Kak Ardi, teman dari kecil. Aku sama si botak Hartono ini. Nggak ada hubungan apa-apa. Sari Pratama, kamu kayaknya kesurupan. Tergila-gila sama orang ini. Aku nggak. Sari, cepat sini. Jangan dekat-dekat si pincang. Memalukan. Aku nggak mau. Ardi si benjol, aku peringatin kamu. Hari ini, kamu harus lepaskan Sari. Dan keranjang persik ini juga harus kamu kasih ke kami buat minta maaf. Kalau enggak, aku bikin kamu nggak bisa hidup di desa ini. Kamu kok nggak tahu malu sih? Sari kan dari dulu nggak suka sama anakmu. Kalian yang maksa bibinya buat nikahin dia paksa. Kamu ngomong sembarangan. Sari ini dibesarkan bibinya. Mau nikah sama siapa? Itu urusan bibinya. Zaman apa lagi ini? Dinasti Qing sudah runtuh. Kelakuan kalian berdua di desa ini, siapa yang nggak tahu? Lihat cewek baik langsung mau usik. Lihat cewek baik langsung mau usik. Bilang persiku pakai zat pembesar, itu baru perbuatan kalian. Kamu. Apa lagi kamu? Sari nggak bakal dikasih ke anakmu. Cepat minggat. Artis benjol, coba ulangi. Cepat pergi. Sari nikah siapapun, nggak sama kamu. Tunggu saja. Mau apa? Ardi si pincang, dulu aku nggak siap sampai kamu pukuli. Hari ini kita selesaikan. Siapa berani sentuh penolongku? Hari ini siapapun nggak boleh. Diam! Ayah, kenapa pukul aku? Ini pemborong buah terbesar di Kabupaten Emas, Direktur Citra. Kalau dia marah, buah desa kita nggak ada yang mau beli. Maaf. Aduh! Ini baru Direktur Citra. Maaf, Direktur. Aku nggak kenal. Cepat pergi. Pergi sana. Kamu pergi. Kami pergi. Penolong, akhirnya kutemukan kau. Jangan panggil aku penolong. Kedengarannya aneh. Panggil saja Ardi Wijaya. Baik, RD. Para pelanggan sekalian, aku bisa bersaksi untuk Ardi. Persiknya sama sekali tak bermasalah. Silakan cicipi dengan tenang.
Siapa berani makan ini? Kalau ada masalah nanti cari siapa? Iya, betul. Hei, kamu. Nak, kenapa denganmu? Bu, persik ini enak sekali. Anak kecil kan tidak mungkin bohong. Mohon tenang semuanya. Aku sudah mencobanya lebih dulu. Persik ini benar-benar tak ada masalah. Kalau Bos Citra yang jamin, aku jadi tenang. Aku ambil sepotong untuk coba. Cepat, coba. Ini enak sekali. Bos, aku mau 20. Jangan berebut. Dibatasi 5 per orang. 5? Dibatasi? Ambilkan 5 untukku. Nah, aku akhirnya paham. Bocah ini memang batu sandungan kita. Ayah, dengan kecepatan begini, kalau dia benar bisa menyiapkan 440 juta rupiah, bagaimana? Kita temui Zhao Shulan lagi. Pastikan semuanya sekali jadi. Ayah memang punya cara. Ardi Wijaya, meski Sari Pratama. Sekarang ikut kau, lalu apa? Dia akhirnya akan jadi milikku. Ayo pergi. Silakan datang lagi. Terima kasih. Ne te mets pas la pression. Penerimaan 2 miliar 200 juta rupiah. 2 miliar 200 juta. Nona Citra, ini... Ardi, jangan-jangan kamu lupa. Aku pernah bilang, kalau ketemu kamu lagi nanti, aku akan beri kompensasi yang layak. Ini 100 juta ini terlalu banyak. Aku nggak bisa terima. Kenapa? Apa aku nggak worth 100 juta? Direktur, waktu itu cuma bantuan kecil. Kalau aku terima uang segini banyak, malah jadi terasa kaku hubungan kita. Kak Ardi, itu loh 100 juta. Duit segitu aja nggak goyah hatinya. Orang ini karakternya nggak biasa ya. Dia pengen aku berhutang budi lagi, satu jasa besar padanya. Pikirannya juga nggak sederhana. Ardi, kalau kamu nggak mau terima uangnya, gimana kalau mulai sekarang kamu jadi supplier aku? Aku naikin harga belinya 20% lebih tinggi, gimana? 20%? Berarti persiknya jadi 60.000 per buah? Kak Ardi, kayaknya ini juga opsi yang bagus sih. Bos Citra, aku lebih pengen usaha sendiri. Maksudku, buka toko buah premium. Kalau buka toko sendiri, butuh modal lumayan besar kan? Kalau gitu aku yang investasiin. Sekalian aku kasih saham, gimana? Oke, boleh. Tapi di sini kurang cocok buat bahas detail. Untuk detailnya, kita cari tempat, duduk bareng dan ngobrol santai aja. Oke. Kak Ardi, kalau kalian mau bahas bisnis, aku nggak mau jadi orang ketiga deh. Aku jalan-jalan dulu di sekitar sini. Jangan pulang telat ya. Aduh. Hah, Ayo, kita pergi. Kontrak sudah kita tanda tangani. Nanti saya akan berinvestasi sesuai perjanjian, memberimu 1,32 miliar rupiah untuk buka toko. Kamu dapat porsi 60%. Selain itu, modal untuk buah persiknya kamu yang sediakan, nanti saya yang bayar. oke, terima kasih Direktur Shen. Semoga kerjasamanya sukses. Semoga kerjasamanya sukses. Oh iya, Direktur Shen. Saya mau pinjam 440 juta rupiah. Dulu 220 juta kamu tolak, sekarang minta 440 juta? Dulu itu pemberianmu, saya tidak bisa terima. Kalau pinjaman, baru saya terima. Kamu ini orangnya cukup unik. Terima kasih, Direktur Shen. Cepat katakan, 440 juta ini buat mahar ya? Jangan-jangan untuk gadis yang jual persik bersamamu itu? Yang itu? Oh, bukan. Direktur Shen, saya belum berencana menikah. Bagaimanapun juga, saya harap kamu menikahnya nanti saja. Kenapa? Kalau kamu sudah menikah, saya kan tidak ada kesempatan lagi? Sudah, cuma bercanda. Hah? Aku besarkan kamu lebih dari 20 tahun, beri makan, beri pakaian. Begitukah caramu membalas jasaku? Mahar dari keluarga Botak Lee cukup untuk hidup kita sampai tua. Kamu malah ngotot ikut si pincang itu. Kamu mau bikin aku mati kesal ya? Bibi,
Karena kamu sudah janji ke Kak Ardi, memberinya waktu, kamu harus menepati janji itu. 3 hari, mana mungkin dia punya 440 juta? Cuma kamu yang percaya omong kosongnya. Ya, Wikekeka. Sorry. Ikut aku, hidupmu bakal mewah. Lebih baik daripada ikut dia. Ardi Wijaya itu, dia cuma orang lumpuh. Apa yang bisa dia berikan? Ikut anakku. Pasti bahagia, Wekeke. Dengar ya, Sari Pratama, pernikahan ini mau tak mau harus kau terima. Tidak setuju pun harus setuju. Uang muka dari keluarga si Botak Hartono sudah aku terima. Kalau berani mundur, kau anak durhaka, tak tahu balas budi. Aku tidak setuju. Meski kau tak mengakuiku lagi, aku tetap tidak setuju. Aku hanya mau menikah dengan Kak Ardi. Tidak mau nikah, ya? Sengaja bikin aku marah. Awas kupukul kau. Hentikan. Kak Ardi, Bibi, bukankah kita sudah sepakat 3 hari untuk mengumpulkan 440 juta rupiah, lalu kau bebaskan Sari? Kau cuma kasih 1.100.000 rupiah. Si Botak Hartono kasih 176 juta rupiah uang muka. Yang nawar tinggi menang. Si lumpuh. Jangan kira jual persik busuk dapat untung sedikit, lalu merasa hebat. Aku bisa keluarkan 176 juta rupiah. Kau bisa? Aku ada bantuan ayahku, kau punya. Aku kasih tahu ya, persikmu cuma bisa dijual 1 musim. Lewat musim ini, mau cari uang dari mana? Sari, ikut kamu cuma bakal sengsara. sengsara ya sengsara. Aku tetap mau ikut Kak Ardi. Kemari. Lepas. Dasar si pincang. Masyarakat ini keras. Jangan sok pahlawan kalau tak punya duit. Kalian ini katak dalam tempurung. Kalau aku tak siap, masa aku ke sini? Wah, sok gaya. Berani tunjukin duitnya? Nah, lihat baik-baik. Ini 20 juta, tak kurang sesen pun. Benar 20 juta. Tak mungkin, dia miskin. Dapat dari mana? Bibi, sekarang aku boleh bawa Sari pergi. Tentu kamu sudah bayar 20 juta. Sari jadi milikmu. Kamu? Ayo pergi. Hei, Chang Shulan. Kita sudah sepakat. Aku sedang kumpulkan uangnya. Jangan ingkar janji. Ini bukan ingkar janji. Kesepakatannya, siapa bayar 20 juta duluan, dialah yang dapat Sari. Hahaha. Pak, gimana ini? Tanpa Sari, aku tak mau hidup. Dasar tak berguna. Bangun! Tanpa Sari, aku tak mau hidup. Ayah carikan jalan. Sari pasti jadi milikmu. Tidak mau sekarang. Kak Ardi, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, hidupku akan hancur. Kamu bilang begitu padaku, Sari. Terlalu menganggapku orang luar. Itu cuma bantuan kecil. Kamu juga jangan merasa terbebani. Jangan ada beban di hati. Tapi, itu kan 440 juta rupiah. 440 juta rupiah, butuh berapa lama kamu cari? 440 juta rupiah nggak banyak. Lupa ya, Bos Citra sudah setuju investasi buat kita. Buka toko buah. Kak Ardi, Sari, kamu... Sari. Kamu ngapain sih? Kak Ardi, apa kakak merasa aku jelek? Bukan, kamu cantik. Terus kenapa kakak tolak aku? Kalau kamu benar-benar mau balas budi, aku sih boleh-boleh saja. Jahat. Terus mau aku ngapain? Aku nurut aja. Kamu ini, jadilah nyonya bos tokoku. Hah? Cuma itu? Aku kira... Kira apa? Hah? Kamu masih muda, usianya masih kecil, kok isi kepala cuma pikiran begituan? Setelah kamu jadi nyonya bos tokoku, kamu bisa menjauh dari si Botak Hartono dan Zhang Shulan. Nggak ada yang ganggu kamu lagi. Makasih ya Kak Ardi. Persik dari kebun kami, jauh lebih bagus dari yang di pasaran. Setelah dipasarkan, pasti laris manis. Nanti, dapat 2 juta sehari bukan masalah. Aku akan bayar kamu 3 juta sebulan. 3 juta?
Berarti cuma butuh setengah tahun untuk lunas hutang ke Kak Ardi. Sudah. Aku lapar buatkan makanan. Baik. Wah, Ardi, dengar-dengar kamu dipecat perusahaan. Sekarang balik ke desa jualan persik. Haha, lucu banget. Dulu kamu yang ranking terbaik di kelas, sekarang malah jadi petani jualan buah. masa. Nggak mungkin. Si pecundang ini, mana bisa dapat sebanyak itu dalam sehari? Ini pasti hasil editan. Ardi dulu kan orangnya jujur. Kok sekarang jadi begini? Demi gengsi sampai memalsukan. Ingat dulu, dia pernah berani menolong orang. Nggak nyangka merosot secepat ini. Kayaknya terdesak karena nggak punya uang. Aku malas jelasin ke kalian. Aku akan fokus cari uang, nanti beli mobil mewah, tinggal di villa. Semua ejekan dan hinaan kalian sekarang akan jadi tamparan di muka kalian sendiri. Sari, kamu capek ya? Kak Ardi. Akhirnya kau datang. Dengar ya, persik kita hari ini laris banget. Aku baru hitung, omset hari ini mencapai 176 juta rupiah. Setelah dikurangi modal, labanya lebih dari 154 juta. Memang lebih untung buka toko. Dulu jualan di pinggir jalan, omset sehari cuma 44 juta. Kalau gitu, selain gaji bulananmu, 66 juta. Aku kasih bonus 1%. Bonus 1%. Kalau hitung-hitungannya, hari ini aku dapat bonus 1,5 juta. Gajimu sekitar 110 juta. 4 bulan, utangmu 44 juta pada lunas. Makasih, Kak Ardi. Antara kita, nggak usah sungkan. Fokus jaga toko, dan jalankan bisnisnya. Ya. Halo, selamat datang. Bang Haris datang. Cepat pergi. Siapa bosnya? Ada perlu? Mau beli apa? Wah, cantik nih. Kalian mau apa? Nggak tahu aturan. Buka toko di sini, harus bayar uang keamanan. Satu toko, 11 juta. Kami jamin aman sentosa. Kalau nggak bayar, so keras ya. Aku punya banyak cara buat bikin kamu minta bayar. Jangan sentuh dia. Bang Haris, kenapa bang? Barusan aku belum serius. Kasih sini. Sekarang coba hindari ini. Kubolehkan kalian pergi. Astaga, Sial, Kak Ardi, kamu hebat sekali. kalian berdua kemari. maaf tuan. Saya tahu salah. Tolong ampuni saya. Aku kasih kalian masing-masing sesuatu. Jangan. Tuan, saya benar-benar tahu salah. Pemberian tuan, saya tidak berani terima. Tadi kan sok jago. Aduh. Pakai ini. Tadi kalian berdua merusak lapak saya di sini. Mengusir pelanggan saya, perkiraan kasar kerugian saya. Sekitar 440 juta rupiah. Apa? 400 juta? Kurang? Cukup. Mulai sekarang kalian jadi satpam di sini. Saya akan bayar gaji. 660 ribu rupiah per bulan. Kerja 4 bulan, utangmu lunas. 4 bulan? Terlalu sebentar? Tidak sebentar. Bayangkan, ketua geng harimau hitam, nama baik seumur hidup. Terpaksa jadi satpam. Sudah, Sari. Mulai sekarang mereka yang jaga toko kita. Lindungi kamu. Saya juga jadi lebih tenang saat pergi belanja barang. Kak Ardi, saya tidak takut. Selama ada kamu, saya tidak takut apapun. Tunjukkan komitmen kalian. Bos, kami bersumpah jaga nyonya bos sampai mati. Kalau sumur itu berasal dari liontin giok peninggalan kakek,
Berarti buku-buku yang ditinggalkannya juga pasti berguna. Ini. Kok isinya cuma ini? Wah, ternyata yang asli. Kitab Agung Misterius ada di sini. Kok nggak ada efeknya? Mungkinkah? Perutku panas banget. Aduh! Ternyata harus dikombinasikan dengan air mata air sakti, baru bisa dilatih. Hah! Untungnya buku ini belum kubuang. Kakek juga meninggalkan banyak buku. Nanti dipelajari pelan-pelan. Sekarang harus cari cara cepat cari uang. Tapi kebun persik peninggalan kakek, cuma jual persik terlalu monoton. Harus cari cara nanam lebih banyak. Dick Ardi. Ada masalah? Menantu keluarga Hartono persalinan sulit. Nyawa bisa melayang. Oh, persalinan sulit? Ayo cepat pergi. Cepat selamatkan dia. Ayo. Air mata air sakti ini sembuhkan kakiku. Sembuhkan bibi saat bantu persalinan. Mungkin juga bisa dipakai. Doran. Semangat. Doran lagi. Ah! Posisi bayi sungsang, aku belum pernah hadapi kasus begini. Cepat bawa ke rumah sakit. Aduh, bibinya. Jalan di desa kita diblokir longsor lumpur. Nggak bisa ke rumah sakit, mesti ngandalin kamu. Aku nggak bisa. Cepat bawa ke rumah sakit. Suaminya, gimana ini? Bibi Hartono. Itu, Ardi Wijaya dia bisa bantu persalinan. Bibi Maya, kenapa kau bawa dia ke sini? Dia kan laki-laki, berkebun saja tidak becus. Dia bisa membantu persalinan. Bibi, percayalah padaku sekali ini. Waktu aku sakit dulu, Ardi yang menyembuhkanku. Harus segera ditangani. Nanti bisa pendarahan hebat. Bibi, Paman, jangan panik. Tunggu saja di luar dulu. Percayalah, dia pasti tidak akan kenapa-napa. Ini kan tidak masuk akal. Ardi Wijaya, dia laki-laki. Mana mungkin dia paham soal persalinan? Kurasa si Ardi itu hanya mau mengambil kesempatan pada menantu kita. Buka pintunya. Buka pintu, cepat buka. Cepat buka, ini keterlaluan, buka pintu. Liana. Aku tidak kuat lagi. Jangan pedulikan aku. Selamatkan anakku. Liana, jangan bicara seperti itu. Ardi pasti punya cara. Cara apa yang bisa dia punya? Dukun beranak saja sudah menyerah. Ini nasib burukku. Jalan terblokir. Tidak bisa ke rumah sakit? Kak Liana, minumlah air ini. Ini ramuan baru yang kukuasai. Setelah minum kau akan punya tenaga. Iya, dengarkan dia. Tenagaku kembali. Liana, coba lagi, Doran. Doran. Tidak bisa. Aku masih tidak bisa melahirkan. Posisi janin tidak normal. Bayinya tersangkut. Lalu bagaimana? Di sini tidak bisa dioperasi. Tenang, aku punya cara. Mbak, coba dorong lagi. Semangat, Julian.
Keluar, keluar. Lihat, lihat. Lucu sekali. Ardi, Mbak mau sujud terima kasih padamu. Kau adalah ngelak-ngelak berdua. Mbak, ngapain kayak gini? Kesehatanmu yang penting? Ardi, kau yang menyelamatkan kami. Aku putuskan, nanti anak ini akan panggil kau ayah angkat untuk jaga kau di masa tua. Ardi, berkat kau, kami bisa melahirkan anak laki-laki sehat. Sama-sama. Bukan itu maksudku? Ardi, terima kasih. Ini 22 juta rupiah. Kau sangat membantu. Harus kami balas. Paman Bibi, uang ini tak bisa kuterima. Tak bisa. Sebagai tetangga, bantu-bantu. Itu sudah seharusnya. Kenapa, Ardi? Apa kau tersinggung karena sebelumnya kami berdua tak percaya padamu? Tiak. Ardi, kami yang salah lihat. Aku minta maaf. Aduh, Bibi, jangan begitu. Sebenarnya aku ingin minta bantuan kalian. Aku ingin menyewa lahan di desa untuk tanam buah. Oh, di lereng barat kami masih ada lahan seluas 11 mu, kan? Tapi itu tanah warisan leluhur yang sangat bagus. Tanah subur yang menghadap matahari, tanam apa saja pasti tumbuh subur. Paman Bibi, saya tawarkan 100 juta rupiah per hektar untuk 1 tahun. Hah? 100 juta? Hasil panen 1 hektar setahun tak sampai 20 juta. Dasar kau nak, sudah bantu keluarga kami segini besarnya. Mana boleh minta bayaran? Tanam saja. Bantuan paman itu bantuan. Bisnis ya bisnis. Jangan dicampur. Kalau memang ingin menanam, ya bayar 1,7 juta saja. Saya punya lahan 11 hektar, bayar 18,7 juta untuk setahun. 18,7 juta terlalu sedikit. Saya sebut angka ya. Transfer 550 juta. Hah? Berapa? 550 juta rupiah. Aduh. Tanah ini subur sekali. Tanam apapun pasti jadi. Hei, untuk menanam stroberi, baik dimakan segar. Pasti laku dengan air mata ajaibku. Besok bisa dijual. Tabur benih. Tanam harapan. Butir-butir penuh masuk tanah. Tabur merata, letak perlahan. Hasil panen melimpah ruah. Siram kiri tunas menjulang. Wayakhshad darb. Siram kanan tumbuh subur. Manis segar, laris manis. Dari depan disiram rezeki datang. Cuaca baik panen melimpah tanpa masalah. Dari belakang disiram kaya raya bahagia. Wah. Baru sebentar saja. Buah stroberinya sudah tumbuh. Stroberinya sangat berair. Rasanya juga luar biasa. Pasti laris manis. Tapi, lahan 11mu ini, setiap munya paling tidak hasilkan 8.000 jin. Di total hampir 100.000 jin. Toko buahku ini, bagaimana bisa habis terjual? Sepertinya harus diserahkan ke Direktur Citra untuk dijual. Santai saja, semua dapat bagian. Ayo. Lagi dong. Datang lagi lain kali. Kak Ardi, stroberi kita terlalu laris ya. Baru setengah hari, sudah terjual 1.000 jin. Itu di tokoku. Baik persik maupun stroberi, semua istimewa. Kak Ardi, apapun yang kamu tanam, hasilnya selalu bagus. Bagaimana caranya? Mau tahu? Cium dong. Aduh, cepat dong. Kalau dicium baru ku beritahu.
Hei. Kamu ini... Mau lagi? Mau lagi? Sekali lagi? Aduh. Maaf. Ardi, kalian sedang apa? Kok ramai sekali? Kamu datang untuk apa? Direktur Shen, stroberi pesanan Anda sudah ada di gudang. Segera saya ambilkan. Hati-hati. Laporan berat bersih sudah saya periksa. Total berat bersih 6.500 kg. Seperti kesepakatan, Rp220.000 per kilogram, 6.500 kali 220.000. Total 1,43 miliar rupiah. 1,43 miliar. Saya transfer sekarang. Tolong segera cek. 1,43 miliar Kak Ardi. Kita kaya. Uang 1,43 miliar masuk. Terima kasih, Direktur Shen. Kualitas stroberi ini sungguh tak tertandingi. Pasti langsung laris. Bagaimana kalau lain kali saya ambil langsung dari kebun? Bisa, Direktur Shen. Saya ada urusan dulu. Lain kali saya traktir makan. Sampai jumpa, Direktur Shen. Sampai jumpa. Masih dilihat? Tabungan saya 4,4 miliar. Saatnya gunakan uang untuk tingkatkan kualitas hidup. Akhirnya berkat usaha sendiri, dapat mobil pertama. 330 juta tidak besar, tapi hasil jerih payah sendiri. Kak Nadia keren banget. Masih muda, udah bisa beli mobil 300 juta. Luar biasa. Nggak kayak Ardi, cuma nanam dan jualin buah di kampung. Nggak ada masa depan. Seumur hidup nggak bakal punya mobil. Kak, kasih tahu tipsnya dong. Kami juga pengen kaya. Haha, rahasia apa sih? Yang penting dapat pacar yang tepat. Dia hebat banget, gampang banget ngajak aku cari duit, lebih gampang daripada usaha sendiri. Serius deh, buat cewek milih cowok itu penting banget. Harus cari yang mampu, jangan sampai dapetin orang tak berguna. Kak Nadia bener banget, dapat cowok benar, hidup lebih mudah. Nggak kayak orang tertentu, cuma bisa nanam kayak orang tak berguna. Ardi, katanya kamu sehari bisa dapat 20 juta, kok nggak beli mobil? Mobil 300 juta doang. Biasa aja. Mobil 300 juta mah nggak ada apa-apanya. Aku mau beli yang kelas miliaran. Aku mau beli yang kelas miliaran. Hahaha, Ardi, kamu lagi ngimpi ya? Mau beli mobil 1 miliar? Udah deh, kami udah tahu. Screenshot penghasilanmu yang dulu itu hasil editan. Ardi, miskin itu bukan masalah. Yang penting kerja keras. Aku yang memicu kamu. Aku minta maaf ya. Kak Nadia memang besar hati. Aku memang mau beli mobil. Dengar kata-kata kalian, aku malah makin ingin beli. Ya, di toko ini saja. Ardi, kau benar-benar bodoh. Perusahaan mempekerjakanmu untuk jual mobil, bukan untuk sok jagoan. Tanda tangani surat pemutusan hubungan kerja ini. Pergi dari perusahaan. Aku tidak mau berhenti. Kalau kalian memecatku, kalian harus beri aku kompensasi. Kompensasi untuk kakimu yang patah? Klien semua kabur karena ulahmu. Perusahaan belum minta ganti rugi imaterial darimu. Itu sudah sangat baik hati. Masih minta kompensasi? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum ya? Melanggar hukum ya? Melanggar hukum? Lalu, gugat saja. Bang Dimas, kenapa? Marah sekali? Ini gara-gara pacarmu ini. Mimpi di siang bolong. Nadia, kau sedang apa? Aku sudah lama bersama Supervisor Dimas. Jangan coba-coba menyusahkanku. Lihat, inilah akibat sok jagoan. Pacarmu sendiri saja tidak bisa pertahankan. Kalian pasangan bejat. Hahaha. Nadia Lestari, Dimas Gunawan. Saatnya kita bereskan hutang ini. Mobil 30 juta apa artinya? Aku mau beli yang kelas ratusan juta. Ardi Wijaya ini jadi gila ya? Mau beli mobil mewah kelas jutaan cuma dari jualan buah? Berani sekali dia bermimpi. Iya, benar juga. Untung dulu aku memilih kamu.
Kalau tidak, mungkin aku harus ikut dia nanam di kebun dan menderita. Ardi Wijaya. Ardi Wijaya, kamu mau apa? Hah, jangan-jangan kamu mau cari kerja di sini? Aku kasih tahu ya. Kami tidak terima orang cacat. Kok kakimu tumbuh lagi? Oh, aku tahu. Kakimu sudah sembuh, jadi merasa layak lagi buat aku ya. Hah, aku kasih tahu. Jangan mimpi di siang bolong. Aku dan Supervisor Dimas baik-baik saja. Kalian berdua ini kok bisa terlalu percaya diri sih? Hah? Apa kamu benar-benar merasa aku harus kerja di bawahmu? Dan kamu juga, apa kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Mulai lagi sok keras kepala. Aku kesini mau beli mobil. Oh. Mobil mewah kelas jutaan yang kamu pamerkan di grup itu ya? Tidak perlu beli darimu. Urusanmu apa? Ardi Wijaya, jangan cuma demi gengsi. Kamu maksa beli mobil. Cari uangmu juga susah, kan? Rina! Sini. Kamu layani dulu tamu istimewa dari desa ini. Ardi? Lama tidak berjumpa. Kamu kan ratu kampus Rina? Rina. Rina, penjualanmu terendah. Masih sempat mengobrol? Dengar ya, kalau hari ini tak ada deal, kamu dipecat. Siap, Supervisor. Ardi, ayo lihat mobil. Baik. Masih lihat? Jangan pura-pura tak tahu. Kau mau aturan gelap padanya. Dia tak mau, makanya kau usili dia. Masih lihat? Bukan begitu. Aku hanya ingin dia lebih serius. Nyatanya dia tak paham. Maaf, Ardi. Memalukan. Ayo lihat mobil. Mereka terlalu berlebihan. Ardi, aku selalu ingat. Waktu kuliah dulu, aku diganggu pemabuk. Tanpa bantuanmu, aku tak tahu harus bagaimana. Itu hal kecil. Sudah kulupakan. Bagaimana kabarmu? Kau punya kebun buah. Ya, penghasilannya lumayan. Rina, tolong rekomendasikan mobil. Kelas jutaan. Ardi. Nadia mengejekmu, teman sekelas tak percaya. Tapi kau tak perlu, sama seperti mereka. Mobil 100 juta, cicilan seumur hidup. Tenang Rina, aku bayar tunai. Rekomendasikan saja. Baik. Kono mise de iyo. Aku mau Range Rover itu. Gagah banget mobilnya. Ambil itu aja. Ya sudah. Range Rover ini, mobile off-road. Juga ya. 2,7 miliar. Lihat interiornya. Tentu. Rina. Gila mau jualan ya? Rina, gila mau jualan, hah? Si miskin kayak gini, pantas lihat interior mobil ini? Kenapa? Kamu lihat mobil di sini? Nggak boleh lihat interior? Kamu saja, pantas lihat interior mobil ini? Jok ini, kulit anak sapi impor, dari Italia. Gaji setengah tahunmu, nggak cukup beli. Panel serat karbon, di dashboard ini. Lepas satu bagian, cukup buat jual Persik seumur hidup. Interiornya bagus banget. Makin ku mau beli. Jangan sok. Kurasa kamu nggak serius mau beli. Cuma bohongi Rina. Mau rayu dia buat layanan spesial. Jangan kira aku nggak tahu. Bukan Nadia. Jangan sembarangan bicara. Adi bukan orang seperti itu. Dia pasti akan menipuku. Rina, kamu terlalu naif. Dia cuma pedagang buah miskin. Orang tuanya pun tak membantunya. Uang 10 juta saja tak punya, mana mungkin punya 3,7 miliar untuk beli mobil. Rina, jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia cuma mau mengambil keuntungan darimu. Kalau aku bisa keluarkan uangnya, kalian mau bagaimana? Kalau kau bisa keluarkan, aku mau meniru suara anjing. Kalau tidak bisa, kau merangkak keluar dari sini sambil berlutut. Baik, sepakat. Rina gesek kartunya. Kau tunggu saja. Kalau transaksi gagal, lihat bagaimana kau menghadapinya.
Transaksi berhasil. Dana 3,7 miliar rupiah telah didebet. فسأتمكن. Selamat Ardi atas mobil barunya. Dia cuma petani buah. Mana mungkin? Mobil ini sudah kubeli, kerja teman lamaku ini bisa dipertahankan kan? Tentu saja bisa dipertahankan. Setelah menjual mobil mewah. Terima kasih Ardi. Terima kasih Ardi. Tadi ada yang bilang, mau melakukan apa ya? Apa? Meniru suara anjing. Kamu Buat apa begitu? Ini kan rekan kerja. Lagi pula dia mantan pacarmu. Jangan terlalu dipermasalahkan. Ardi Wijaya, kau berani apa? Cuma beli mobil baru, sok jadi orang penting. Jangan lupa dulu kau perlakukan aku bagaimana. Melanggar hukum? Melanggar hukum? Melanggar hukum ya? Dulu dia cuma penggembira, selalu nurutin aku. Sekarang berani memukulku? Kau keterlaluan. Aduh. Gonggong. Go! Go! Hari ini kubebaskan kau. Ayo kita ke rumah sakit. Walau memukul orang tak baik, tapi sikapnya tadi keren banget. Ada apa di wajahku? Hah? Nggak ada. Lalu kenapa kau lihat aku? Aku cuma lagi melamun. Oke, Rina Permata. Bantu aku foto di sini. Ayo, ayo. Di sini saja. Oke, ayo. Astaga. Ardi Wijaya beli Range Rover. Paling enggak 3,3 miliar rupiah. Beneran nggak? Kalau aku juga bisa beli, ngapain masih kerja kantoran? Mending pulang kampung nanam buah. Nga. Oh, begini. بيع الخوخ وحده أمر محدود جدا. Belok kiri. Aduh! Aduh, anakku. Anakku! Apa yang terjadi? Kau naik motor, kejar. Oke, benar. Kau ke sana. Ikuti jalan ke sana. Cepat panggil bantuan. Panggil bantuan. Panggil orang. Aduh, berdiri kau brengsek. Kembalikan anakku. Aduh, tolong. Ada yang culik anak? Wah. Terbang bebas di hatimu? Aduh, mobil bagus nih. Nyetirnya enak ya. Ada orang? Bibi Maya, kenapa? Ardi Bimo diculik orang? Apa? Siapa? Kemana? Di depan? Baru saja. Jangan panik. Ayo, kita kejar. Aduh. Hari ini gampang ya. Cuma ibu tunggal. Anaknya gampang diculik Wakoko. Untungnya anak laki-laki. Iya, anak laki-laki lebih mahal, Wakoko. Ibunya juga lumayan. Wah, kalau ada waktu. Bener kata Bang. Jalan. Nomor.
Bang, ada mobil. Ardi, itu mobilnya. Buka pintunya. Ah, Nggak. masih nggak. Aduh, Bicara soal anak, apa? Anak apa? Nggak ada anak. masih ngotot. Bilang, Aduh. Aku bilang. Di bagasi. cepat bagasi. Bimo. Bimo. Nggak apa-apa. Ngapain bengong? Serang dia. Aduh. Halo tim keamanan. Ada 2 pelaku perdagangan orang di sini. Ya. Baik, segera datang. Ardi, lari. Mau lari kemana? Nggak kena. Santai biar batu terbang dulu. Ardi, kali ini berkat kamu. Kalau tidak, anak saya sudah... Anaknya sudah dikirim pulang. Pelakunya sudah dikirim ke penjara. Kamu tenang saja. Ardi, izinkan saya ikut kamu. Saya ingin menemanimu. Merawat kebutuhan sehari-harimu. Ikut saya? Bibi, bagaimana dengan nama baikmu? Saya tidak peduli. Saya tidak ingin Bimo mengalami bahaya lagi. Tapi meski kamu ikut saya tidak bisa setiap saat berada di sampingmu untuk melindungimu. Begini saja, saya akan kamu sukses dulu latihan. Nanti, kita berdua bersama-sama melindungi Bimo. Maksudnya, apakah karena berlatih jurus ini, kamu jadi sehebat ini? Iya, seorang guru sakti tua yang mengajarkannya. Hanya saja, sebelum wanita berlatih, harus apa? Katakanlah, di hadapanku, apa yang perlu? Kamu malu-malu? harus melepas baju. Tidak apa-apa. Semua untuk melindungi Bimo. Saya bisa. Baik, kalau begitu kamu sudah memutuskan. Aku dan Bibi minum air mata air ajaib yang sama. Tapi dia tak pernah latihan kitab Taishuan. Fisiknya tak mengalami penguatan. Saya kecil pakai waksaku, latih jurus pertama. Makanya kemampuanku melebihi orang biasa. Sekarang kuberikan jurus latihan padanya. Dia bukan orang biasa lagi. Kamu, Sifang, keluar sekarang. Wah, sial. Mantan suamiku datang. Jangan takut. Kamu sekarang sudah kuat. Kamu, Sifang, berani-beraninya kau selingkuh dariku. Murah sekali kau digoda. Sama si pincang ini, tiba. Mau punya anak pincang. Salju Nyao, kita sudah cerai. Aku bebas, tak ada hubungan denganmu. Kau mengaku saja. Tak heran orang desa bilang, kau genit sekali. Gampang banget digoda. Sekarang, berani bawa lelaki simpanan ke kebun bunga aprikot ini, berbuat mesum. Bibi Yuji sudah cerai. Lajang, mau apa itu? Haknya. Hei si pincang, berani menghajarku, kubunuh kau. Kecepatanku ini. Dasar perempuan. Lepaskan aku. Aduh sakit. Kau ini, kok kuat sekali. Siapa kau panggil? Perempuan? Tak berani lagi. Cepat pergi. Baik, kalian tunggu saja. Aku akan balas dendam. Ardi, tenagaku ternyata sebesar ini. Bagaimana? Jurus yang kuajarkan berguna, kan? Sangat berguna. Itu Bibi Maya. Nanti, saat aku tidak ada, kamu sendiri juga bisa hadapi dia. Ardi, malam ini datang ke rumah Bibi, ya? Ke rumahmu? Untuk apa? Tentu saja untuk... Itu, aku? Kalau begitu, toko buah masih ada urusan. Aku pergi dulu. Lihat, dia sampai ketakutan. Aduh. Untung larinya cepat.
Kalau tidak sungguh, bisa terjadi masalah. $200 juta sebelumnya belum habis. Sudah datang lagi 20 juta. Menghabiskan uang ini juga merupakan hal yang membuat pusing. Hah, Sari, ada apa? Kak Ardi, 20 juta rupiahmu sudah aku kembalikan lunas. Aku traktir makan ya. Masih ada hati nurani sedikit. Oh, kirim lokasinya. Besok aku ke sana. Di hatimu, terbang dengan bebas. Kok ada orang terbaring lagi? Siapa yang berani menolong? Bagaimana kalau nanti dikenai biaya? Jantungnya tersumbat. Ini serangan jantung. Anak muda, kamu cepat berhenti. Ini kan pemilik Hotel Purnama Indah. Kekuasaannya besar. Kalau kamu tidak berhasil menolongnya, masalahnya akan runyam. Tidak apa-apa. Jadi aku tahu batasannya. Sadar. Anak muda, kamu yang menyelamatkanku? Tak apa. Aku ada urusan dulu. Nak. Halo. Bantu selidiki. Mobil siapa ini? Aku pasti akan berterima kasih padanya. Kak Ardi, kenapa belum datang juga? Sorry. Susah sekali kutemukan kau. Si Botak Hartono, kau mau apa? Sorry. Susah sekali kutemukan kau. Lepaskan aku. Mau apa? Sudah lama aku mengejarmu. Kau tak mau terima. Bahkan jika kau tak mau nikah denganku, aku harus mendapatkanmu. Lepaskan aku. Aduh. Kau, jangan mendekat. Jangan mendekat. Dasar binatang. Pukulan terakhir. Belum cukup ya? Masih berani ganggu Sari Pratama? Ardi si benjol. Kau tunggu saja. Aku panggil orang. Boleh juga. Aku lihat siapa yang kau bisa panggil. Ku beritahu, bosku, Bang Haris dari geng Harimau Hitam. Bang Haris. Halo, Bang Haris. Hari ini kulihat siapa berani usik orangku. Tuan Ardi. Bang Haris. Dia ini. Dia berani pukul aku. Dia bahkan bilang, kau tak ada apa-apanya. Bang Haris, kenapa kau pukul aku? Kau tak lindungi aku lagi? Kau mau bunuh aku? Hah. Ini orang yang kau bawa? Bukan. Tuan Ardi, aku ditipunya. Dia bilang diganggu orang. Aku sama sekali tak tahu itu Anda. Bubarkan dia. Jangan sampai kulihat dia lagi. Baik. Aku segera lakukan. Bang Haris. Maafkan aku. Aku sadar salah, Bang Haris. Hajar dia. Bang Haris, aku salah. Sudahlah. Ayo, mari kita makan. Si Botak Hartono ini bisa mencariku sampai ke kota. Botak Hartono ini sungguh menyeramkan. Untungnya Kak Ardi, kamu datang cepat. Tenang Sari, Botak Hartono sudah tak berdaya. Dia tak akan lagi mengusikmu. Terima kasih. Kak Ardi. Aku ke WC dulu. Bang Dimas, terima kasih banyak. Tak cuma bantu aku ambil pesanan Rina, bahkan dapat komisi. Lawan kita. Memang layak begini. Ayo. Sekarang dia dipecat. Entah di mana, bekerja sekarang. Dipecat? Saat cek latar belakangnya. Aku tak ada pujian. Dia cuma nganggur. Rina, kenapa dia jadi pelayan sini? Maaf. Kamu gegabah sekali. Hati-hati. Maaf saja.
Baju mahalku ini, kamu tahu harganya? Gajimu setahun, tak bisa ganti. Kalian? Sial ketemu lagi. Rina. Sudah terpuruk begini? Jadi pelayan di sini? Dia... Itu Rina? Kenapa dia di sini? Maaf. Aku akan ganti pesanannya. Jangan pergi. Ganti bajuku dulu. 20.000. Kan kamu yang bikin aku jatuh. Kenapa aku harus ganti? Berani sekali membantah. Ada apa ini? Manager Budi. Pas banget kamu datang. Pelayanan macam apa ini? Sikapmu seperti apa? Kalau masih begini, aku nggak bakal balik lagi. Maaf, Pak. Oh, maaf. Bagaimana kalau begini? Uang baju pacar Bapak akan dipotong dari gajinya. Nggak cuma dipotong, dia juga harus dipecat. Baik. Semua sesuai perintah Bapak. Kamu yang kumaksud. Nggak dapat kerja? Siapa yang mau pecat siapa? Siapa berani pecat dia? Hah? Ardi, kamu kenapa di sini? Jangan takut, ada aku. Wah, jangan takut, ada aku. Sok jagoan aja. Iya, Ardi Wijaya. Kamu sok apaan? Jangan kira kami nggak tahu. Mobil ratusan juta itu dibeli pakai pinjol kan? Jangan sok jago. Sok gaya. Kamu berani-beraninya pukul aku? Ardi, kamu gila ya? Beraninya kamu. Bapak ini tindakanmu keterlaluan. Nggak menghormati Hotel Purnama Indah. Kamu kampungan. Beraninya penjaga. Buru-buru apa? Ketua Dewan. Manajer Budi panggil saya. Katanya ada keributan di hotel. Bikin onar. Siapa berani-beraninya bikin onar di wilayah Feng Tong? Kok lama sekali? Orang ini berani bikin onar di Hotel Jingyue kita. Gebuk sampai babak belur. Lawan kita? Aku kan VIP super di sini. Manager pasti berpihak padaku. Serbu? Berhenti. Kok dia... Ketua, tepat sekali Bapak datang. Orang ini berani bikin onar di hotel kita. Nah ini dia. Tak hanya buat marah manajer, tapi juga ganggu ketua. Ketua, Bapak salah orang. Tuan, akhirnya kita bertemu. Tuan... Ardi kenal ketua, ketua sangat hormat padanya. Tak disangka, Anda ketua dewan ini? Benar. Tepat waktu datangmu. Manajermu ini... Tuan, tak usah jelaskan. Saya urus pasti puas. Baik. Wang Chuan, ambil gaji di keuangan. Besok jangan datang. Apa? Ketua, sejak hotel Bapak buka, saya selalu ikut Bapak. Jangan pecat saya. Perlu diulang? Ya. Ketua, Perhatikan baik-baik. Kedua orang ini langsung blacklist. Usir tiap kali datang. siap. Berdasar apa? Ya, Sujo yang tumpahkan kuah ke badan saya. Jangan bicara lagi. Bang Dimas, katakan sesuatu. Bukankah kau VIP super? Diam. Kau tak peduli nyawa. Aku masih mau. Cepat pergi. Tuan, apakah penanganan saya memuaskan? Bagus. Tapi karena ini, saya harus minta maaf. Hotel ini telah mengganggumu. Begini saja. Semua konsumsi hari ini, hotel kami yang tanggung. Selain itu, akan kami berikan. Wah, ini terlalu merepotkan. Tidak usah. Harus. Kalau bukan karena Tuan, makamku sekarang sudah ditumbuhi rumput. Baiklah. Silakan Tuan menikmati. Saya tidak akan mengganggu lagi. Ada apa? Ayo makan bersama. Tapi aku masih ada pekerjaan. Pekerjaan? Tidak kau lihat hubunganku dengan ketua dewan kalian? Ayo, ayo. Mari ikutlah. Makanannya sudah cukup. Sari sini. Kak Ardi, baru sebentar, kau sudah bawa lagi gadis cantik? Kau ini datang untuk makan atau merayu cewek? Kau ini... Ardi, ini siapa? Dia teman masa kecilku. Sari Pratama. Dia bicara ceplas-ceplos, abaikan saja. Kalian makan saja.
Aku agak mengantuk. Aku pulang tidur dulu. Hah, dasar. Kurasa teman masa kecilmu ini suka padamu. Benarkah? Agak ganteng sih. Nggak mungkin lah. Kamu ini sama sekali nggak rendah hati ya. Emangnya bukan begitu? Ganteng. Terutama saat kamu belain aku tadi. Keren banget. Iya. Bukannya aku beli mobil. Di bengkel 4S-mu, kok kamu malah dipecat? Omzetku diambil, dihitung sebagai punya Nadia. 2 orang itu? Tenang, lain kali ketemu. Akan kuberi pelajaran. Oke. Menurutku kamu, sekarang kerjaan ini juga jangan dilanjutin. Nanti ku bawamu cari uang. Kamu bawa aku? Iya, Teman lama, mau bawa aku ngapain? nanti ku beritahu. Pemilik rumahnya aku. Cepat pergi jauh-jauh. Aku nggak sewakan lagi padamu. Bukan. Pemilik aku. Pasti karena telat bayar sewa. Pemiliknya nggak izinkan aku tinggal. Aku bawa kamu ke tempat Sari Pratama tinggal, yuk. Ayo jalan. Halo Sari, jangan marah dong. Kasih tahu lokasi rumahmu. Oke, baiklah. Beres. Ayo. Silakan masuk. Wah, Sari, rumah barumu ini luas banget ya. Tentu saja, ini kan apartemen mewah 1 lantai. Lebih dari 170 meter persegi. 170 meter persegi. Harganya pasti mahal banget ya. Iya, tentu saja. Semua berkat Kak Ardi yang mengajakku cari uang. Kak Ardi sangat baik padaku. Kamu baru berapa lama sudah beli apartemen mewah 1 lantai? Kalau aku sih, pasti langsung bangun villa besar di desa. Bangun villa besar? Kurasa kamu bukan mau bangun villa besar. Kamu mau bangun istana, lalu isi dengan harem penuh selir. Boleh juga sih. Dasar kamu, aku tahu kamu memang yang paling jahat. Baiklah. Waktunya juga sudah hampir. Aku pergi dulu. Rina malam ini nginep di sini. Aku pergi dulu ya. Kak Ardi jangan pergi dulu. Apartemen mewah 1 lantai ini, bagaimanapun juga berkat kamu aku bisa dapat. Bagaimana kalau kamu nginep di sini saja? Aku kan sama kalian berdua cewek. Memang kenapa? Kamu takut kami berdua bakal memakanmu? Ini kurang baik deh. Jangan pura-pura. Maksudku, aku dan Rina tidur di kamar. Kamu tidur di sofa. Kamu cuma bilang, oh, sudah kuduga, kamu mau nakali teman sekolahmu. Ardi bukan orang seperti itu. Dia ini sangat jahat. Jangan tanya dia lagi, aku antar kamu mandi. Oke. Yuk. Cepat banget ya dia kenalan. Langsung mandi bareng. Berani sekali si maling ini. Tunggu, ku bikin kapok kau. Dasar maling. Benar-benar ketangkep. Kamu mau apa kurang ajar? Kukira ada maling. Maaf, salah tangkap. Lepas dong. Aduh. Maaf, aku kelewatan. Kak Ardi, cepat minta maaf sama Rina. Rina, maafkan aku. Bukan salah Kak Ardi. Aku cari minum, nggak nemu saklar lampu. Jadi gelap-gelapan, bikin Kak Ardi kira ada maling. Iya, betul. Persis begitu. Semoga saja. Yuk. Air itu...
Siapa? Sari, kamu ngapain? Kak Ardi, aku cuma mau tunjukkan. Bagus nggak aku pakai ini? Bagus kok. Asal jawab aja. Kak Ardi, aku nggak mau lihat kamu direbut orang lain. Loh, kamu pikir lagi syuting drama pendek? Nggak nyambung ini. Kak Ardi, aku perhatikan kamu akhir-akhir ini. Jadi terlalu hebat. Kalau aku nggak aktif, kamu pasti direbut orang. Aku ini barang dagangan ya. Cepat tidur. Oh, Masih bilang oh? Kau pikir aku tak tahu? Isi kepalamu. Ayo pergi sana. Sari, Kak Ardi. matikan lampunya. Direktur Citra. Ardi, aku perlu bicara. Kakekku sakit. Bisa kau obati dia? Bisa. Apa imbalannya? Aduh, cepatlah datang. Apapun akan kuberi. Baik, aku segera ke sana. Sepertinya benar-benar darurat. Ayah. Kenapa kau pergi? Ayah. Paman kedua. Kakek, dia... Citra, akhirnya kau datang. Kakek sudah tiada. Kakek, Tapi masih ada napasnya? Citra, ini surat wasiat kakekmu. Dia bilang setelahnya, semua aset keluarga Santoso diserahkan sepenuhnya padaku. Walaupun kakek bilang begitu, tapi aku tak bisa melakukannya. Lebih baik begini, ku beri kau 1% saham. Urusan perusahaan tetap kau yang tangani. Baiklah, ikuti keinginan kakek. Aku sudah paham. Paman kedua ini menganggap Citra Santoso cuma karyawan. Surat wasiat ini juga palsu, kan? Paman kedua. Aku ingin sendiri sebentar dengan kakek. Citra, jadi kau setuju? Tidak setuju. Papa, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Ardi, maaf. Lebih baik kau pergi dulu. Aku ingin sendiri sebentar dengan kakek. Kakekmu sebenarnya tidak mati. Apa? Kakekmu hanya pingsan. Kurasa kau bukan tabib hebat, tapi penipu. Para ahli sudah bilang kakek meninggal. Citra, jangan percaya dia. Apa maksudmu? Apa ayahku sudah meninggal? Kau masih tak mau biarkan dia tenang? Kenapa aku tak bisa bergerak? Keluar! Ini. Ini serangga kutuk. Kakekmu kena racun kutuk. Racun kutuk? Siapa yang tega meracuni kakek? Kalau begitu, Tunggu kakekmu sadar, dia sendiri yang akan cerita padamu. kakek, akhirnya kau sadar. Kakek! Citra, tak kusangka masih bisa melihatmu. Sungguh baik. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kau jadi seperti ini? Anak durhaka, brengsek. Cepat kau berlutut. Kau cucu tak tahu terima kasih. Demi kepentingan pribadimu, berani-beraninya kau mau membunuhku. Apa yang kalian lakukan pada kakek? Mereka meracuni makananku. Ulat kutuk masuk ke otakku.
Paman kedua, kenapa kau berbuat seperti ini? Bukankah kakek selalu baik padamu? Sangat baik. Kakek menyerahkan semua bisnisnya untuk kau urus. Kau sendiri sudah kuasai 50% saham. Kau ini cuma perempuan. Berdasar apa? Itu karena ayahku meninggal. Aku warisi 50% darinya. Apa itu salah? Kau ini perempuan. Nanti pasti menikah. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Anak durhaka, kau keterlaluan. Mulai hari ini, aku, Surya Santoso, tak lagi anggap kau anakku. Sahammu ku cabut. Kau diusir dari keluarga. Bapak, aku hanya sesaat khilaf. Tapi kau mau membunuhku? Bapak! Pergi! Atau, mau ku masukkan penjara? Citra, pemuda ini luar biasa. Untung ada dia. Nyawaku ini sudah habis kalau tidak. Kakek, jangan bicara begitu. Pemuda, kau sudah punya pasangan? Pemuda, kau sudah menikah? Aku masih lajang. Lajang itu bagus. Cucuku ini bagaimana? Kakek, ngapain sih? Dasar anak ini, nyawa kakek dia yang selamatkan. Kita harus berterima kasih. Beri uang saja, kan lebih mudah? Pemuda berbakat seperti dia, tak peduli harta. Kakek, soal uang itu... Jangan lanjutkan. Nah, kalau kamu merasa cucuku ini baik, kalian bisa langsung tinggal bersama. Surat nikahnya bisa urus nanti. Kakek, ini... Kakek, ngomong apa sih? Nah, bersikaplah seperti lelaki, katakan sesuatu. Kamu setuju atau tidak? Kakek, itu... Saya dan Nona Citra hanya teman. Masa cucuku secantik ini? Kamu tidak tertarik? Bukan begitu, kakek. Nona Citra memang cantik. Tentu saja semua pria pasti suka. Hanya saja, tidak ada rasa cinta di antara kami. Tidak ada, bisa dikembangkan. Lama-lama jadi cinta. Kakek, kamu... Kakek, karena kondisi Anda sudah pulih, saya permisi dulu. Tunggu, saya ada teman lama. Besok mau berkunjung. Tolong obati penyakit lamanya. Malam ini tinggallah di sini. Ini... Beri muka. Baiklah. Ini 10 juta sebagai owner perawatan. Nah, terimalah. Tidak, kakek. Nona Citra sering bantu saya. Uang ini tidak bisa saya terima. Diberi, terima saja. 10 juta langsung didapat. Saya punya air mata air sakti. Hidupku melesat ke langit. Silakan, ini sup ayam hitam kualitas terbaik. Di dalamnya penuh obat herbal langka. Minumlah sedikit untuk menguatkan tubuh. Baik, kakek. Setelah minum sup ini, kalian akan terikat erat. Kepala rumah tangga. Antar mereka untuk beristirahat. Tuan Ardi, silakan ikut saya. Baik. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak Tua. Baik, Kalau begitu kakek, saya juga akan kembali beristirahat. baik. Berhasil. Tuan Ardi, ini kamar yang disiapkan untuk Anda. Baik, terima kasih.
Supnya bermasalah. Panas sekali. Panas. RD. Tuan, bagaimana jika Nona mengetahui hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Takut apa? Aku adalah kakeknya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? RD. Tuan, apakah tindakan ini sepadan untuk menahan seorang pemuda mengorbankan Nona dengan sia-sia? Apa maksudmu mengorbankan? Tuan Ardi bukan orang biasa. Dia adalah orang yang punya kemampuan. Benar, Tuan. Nona Citra. RD. Nona Citra. Panas. Nona Citra, bangunlah. Sup ayamnya bermasalah. Ada suara. Memang muda itu baik. Tenaganya besar, lihat keributan ini. Menantu laki-laki ini benar-benar sehat. Aku segera akan melihat cicitku. Aku di mana ini? RD. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membantumu diobati. Sup yang kita minum tadi. RD, kamu sudah melihat semuanya? Aku hanya terus mengobati saja. RD. Aku tak terkendali? Memalukan. Ini gara-gara sup itu. Aku temui kakek untuk klarifikasi. Dasar si tua ini. Nona Citra. Aku dengar langkah kaki. Kakek, kalian berdua ngapain di sini? Kami cuma jalan-jalan. Kakek, apa kakek menaruh obat di sup ayam hitam itu? Itu obat herbal murni. Sangat bergizi. Nah, kalian sudah jadi, kan? Sayangnya kakek akan kecewa. Aku sudah disembuhkan Ardi. Tidak jadi. Apa? Tidak jadi? Aduh, Aduh kakek. Ning Shuang. Kapan kakek bisa melihat kamu menikah? Kalau kamu tidak menikah, kakek mati pun tidak tenang. Kakek, aku akan berusaha. Maaf Ardi, kakekku dia... Tidak apa-apa. Aku kan pria tak rugi. Hidangan ini aku tidak pesan. Ini dipesan seorang tuan untuk Anda. Gak apa-apa, kalau ada yang pesan, kita makan saja. Sayang, hidangan yang kupesan untukmu ini. Cocok, kan? Fajar Kurniawan, kamu mau apa?
Tentu saja untuk menyatakan cinta padamu. Ning Shuang, jadilah pacarku. Maaf, aku sudah punya pacar. Dia... Kami sangat mesra. Des Cita Melenyu. Citra Santoso. Kau kira aku datang buat ngejarin kamu? Aku cuma kasih muka tadi. Karena kau nggak mau muka, ya ikut aku. Lepasin kampungan. Orang yang aku mau, nggak ada yang bisa halangin. Dengar, orang yang aku mau halangin, nggak ada yang bisa bawa pergi. Diem aja ngapain? Ayo gebuk dia. Hajar. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Ternyata ahli tenaga dalam tingkat lanjut. Kampungan sekarang kau lihat. Jangan sok jago dikit, lalu mau jadi pahlawan. Jangan kira punya ahli tenaga dalam, lalu bisa semena-mena. Oke, nggak kapok sebelum babak belur. Guru Halim, jangan tanggung. Santai Tuan Muda Fajar. Aku bakal pukul sampai ibunya nggak kenal. Ini nggak mungkin. Ini kan ahli tenaga dalam. Jangan mendekat. Cepat minggir. Oke, cepetan. Ardi, nggak nyangka kamu jago bela diri? Iya, biasa aja. Terus, kamu punya six pack nggak? Ada. Aku cuma mau lihat. Direktur Citra, kamu. Aduh, malu-malu apaan sih? Aku cuma liatin. Nggak akan pegang. Sudahlah, makan yo. Baiklah. Ayo jual persik. Ayo, Cepat lihat semuanya. 110.000 rupiah per buah. ini untukmu. Wah, persik ini bagus ya. Kelihatannya enak. Cepat-cepat, beri saya 1 kilo. Biar saya coba, saya juga mau. Wangi sekali. Kali ini beli banyak. Ardi, kemari sebentar. Iya, datang. Ada apa? Ardi, resleting saya macet. Oh, saya lihat. Rambutmu tersangkut. Kalian lagi apa? Minggir, Kak Ardi. Kamu ganggu Rina lagi. Aku pukul kamu? Bukan Sari, jangan pukul. Kamu salah sangka pada Ardi. Dia lagi nakal sama kamu. Bukan Sari. Cepat ambilkan baju baruku, bawa ke sini. Aku ambilkan. Itu. Kamu apa lagi? Kamu bengong buat apa? Cepat lihat keluar. Banyakin, isi banyak. Tambah 2. Isi sendiri ya. Ini juga bagus. Masukkan semua. Ini lumayan. Ambil saja, Bu. Potong dari kartu anggota ya? Dah. Ini enak. Oke. Datang lagi ya. Perintahmu sudah selesai. Ini persik yang kubeli dari kios buah sebelah. Memang lebih besar. Rasanya sangat enak. Aneh. Ada daya spiritual di persik ini? Cepat katakan di mana persik ini dipetik? Itu saya tahu. Saya antar Anda.
Si cacat busuk, hari-hari enakmu akan berakhir. Ni kebun persik Ardi si pincang. Daya spiritualnya sangat kuat. Di sumur ini ada mata air spiritual. Pantas persiknya sebesar ini. Dan seenak ini, jangan bocorkan rahasia ini. Atau nasibmu seperti pohon persik ini. Guru, aku temukan harta karun besar. Harta apa? Mata air penuh daya spiritual. Benarkah? 100% benar. Jika aku serap air ini, aku akan mencapai fondasi dan tak terkalahkan. Baik. Cepat antar aku. Ayo. Pohon persik ini kok mati semua? Anak muda, halo. Kalian yang berbuat, Mata air spiritual ini bisa dijual padaku. Aku tawar 1 miliar. Angka ini, bagi orang biasa, sulit dibayangkan. bahkan 1 miliar atau 10 miliar sekalipun, tak akan kujual. Anak muda menolak tawaran baik, memilih cara kasar. Kalau begitu, jangan salahkan aku, takkan ku sayangi. Guru, Anda baik-baik? Tak disangka di usia muda. Kultivasinya setara denganku. Sepertinya, ini berkat mata air itu. Kita pergi. Pergi. Kakek, aku akan jaga mata air ini. Ardi. Ardi, sadarlah. Ardi, jangan mati. Ardi, Ardi! Ardi, bangunlah. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ardi, minumlah air. Ardi, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku bagaimana harus hidup? Jangan. Tidak. Bangunlah, Jangan rebut. Jangan ambil air mata air saktiku. Jangan. Ardi. Bibi, kok kamu di sini? Akhirnya kamu siuman. Bibi kira takkan bertemu kamu lagi. Aku ingat sekarang, aku bertarung adu ilmu dengan seorang pendeta Tao. Pendeta Tao busuk itu bertarung denganku sampai sama-sama terluka parah. Dia pasti akan kembali. Ardi, pendeta tahu busuk yang mana? Bibi, tak ada waktu kujelaskan panjang lebar. Beberapa waktu ke depan, harus sangat berhati-hati. Kalau tak perlu, jangan keluar rumah. Ya, Bibi paham. Baik, Bibi. Aku harus masuk tahap latihan tertutup. Baik. Hati-hati. Kitab Agung Misterius total 10 bab. Aku baru latihan sampai bab ke-8. Sepertinya untuk mengalahkan dukun tua busuk itu, aku harus kuasai semua 10 bab.
Aku sudah latihan puluhan tahun, tapi baru kali ini dikalahkan anak muda. Inilah keajaiban mata air sakti. Kekuatan seorang pemuda bisa menyamai diriku. Guru, apa kita harus menyerah? Tentu tidak akan menyerah. Tunggu lukaku sembuh, aku akan rebut kembali. Pendeta, aku punya ide. Tak perlu repot-repot. Ide apa yang kau punya? Cepat katakan. Anak itu, rezeki asmaranya memang deras. Banyak teman perempuannya. Kita cukup tangkap mereka semua, bawa ke sini. Nanti, dia pasti akan menyerahkan mata air sakti. Raka, kau yang ngurus. Siap. Setelah 10 hari berlatih, akhirnya 2 lembar terakhir, kitab agung misterius ini selesai kukuasai. Sekarang keluar, seharusnya bisa kalahkan si tua itu. Aduh. Bibi ini biasanya tiap hari datang, bawakan aku makanan. Kenapa hari ini sudah larut begini? Belum datang juga? Hah? Wanita-wanitamu sudah kutangkap. Kalau mau selamatkan mereka, temui aku di kebun persik. Bahaya, bibi mereka ditangkap. Diam kalian semua. Ardi Wijaya si imut itu segera datang menyelamatkan kalian. Ardi Wijaya tak ada hubungan apa-apa dengan kami. Kau tak akan berhasil. Betul, menyandera kami sama sekali tak berguna. Hah, masih keras kepala? Orang lain mungkin tak tahu, tapi aku tahu pasti. Dia paling sayang pada kalian berempat. Dia pasti akan datang. Kak Ardi. Ardi. Aku bawa air mata air sakti. Bagus, nak. Kau memang sangat menghargai persahabatan. Lepaskan mereka. Ini semua air mata air sakti. Akhirnya berhasil mencapai tahap fondasi. Hahaha. Aku akan tak terkalahkan di dunia. Cepat lepaskan mereka. Kau mengajari aku. Kau mau ingkar janji? Aku sudah benar-benar bermusuhan denganmu. Hanya dengan kematianmu hatiku baru tenang. Kak Ardi! Bocah, banyak wanita yang mengkhawatirkanmu. Kau mati pun sudah berharga. Dukun tua busuk, kau akan mati mengenaskan. Hahaha! Aku sudah mencapai tahap fondasi. Di dunia ini, tak ada yang bisa membunuhku. Hahaha! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada apa, Guru Sakti? Guru? Andai aku tak melatih sampai bab ke-10, mungkin tak bisa menahan kekuatan ini. Dukun tua ini, serakah tak tahu batas. Terlalu rakus, mendapat akibat sendiri. Lepas. Semua baik-baik saja? Kak Ardi. Ardi. Yang mana dari mereka ini yang jadi pacarmu? Kak Ardi, kami sahabat sejak kecil. Akulah pacarmu. Aku... Ardi. Kakek sudah menjodohkan aku denganmu. Akulah pacarmu. Wah, ini Ardi. Malam itu kau memelukku. Akulah pacarmu? Itu dihitung juga? Akulah pacarmu? Akulah. Akulah.
Akulah. Bukan. Akulah. Akulah.